I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila Putra Arya Teja, Bupati Tuban. Kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah bergelar Nyai Gadeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gadeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kasim yang kelak dikenal sebagai Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Maktum Ibrahim. Diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Selain memiliki 4 saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu. Di antaranya adalah Dewi Murtosiah yang diperistri Sunan Giri dan Dewi Murtisimah yang diperistri Raden Patah. Sejak kecil, ia sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin oleh ayahnya yang juga seorang anggota Wali Songo, dan sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan para wali lebih berat daripada orang biasa pada umumnya. Ia adalah calon wali terkemuka, maka Sunan Ampel mempersiapkan pendidikan sebaik mungkin sejak dini. Suatu hari disebutkan bahwa Raden Maktum Ibrahim dan Raden Pakus waktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai Aceh. Keduanya menambah pengetahuan kepada ayah kandung Sunan Giri yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Mereka juga belajar kepada para ulama besar yang menetap di negeri Pasai, seperti para ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab Persia, atau Iran. Dalam berdakwah, Raden Maktum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tangannya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbul suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Setiap Raden Maktum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Maktum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Maktum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Maktum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang, karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang merupakan sosok yang pantas kita tiru dalam keseharian. Hal yang dapat kita teladani antara lain, Sunan Bonang merupakan pribadi yang tekun dalam menimba ilmu. Dalam berdakwah, beliau terlebih dahulu mengambil simpati dari masyarakat melalui karya seni dan sastra, sehingga penyampaian ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.